Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami kelompok 10 dari kelas 2D Akuntansi Syariah akan mempresentasikan materi terkait uji hipotesis dan uji square untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniarmoko SPD MSI UIN Raden Masih Surakarta. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya David Kurniawan, NIM 225221122. Saya Zuliana Hairunisa dengan NIM 225221125. Saya Irma Marila dengan NIM 225221131. Saya Araseli Ristiani NIM 225221159. Silakan simak presentasi kami dengan baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep hipotesis. Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo dan tesis. Hupo artinya sementara atau lemah kebenarannya, sedangkan tesis artinya pernyataan atau teori. Jadi hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sedangkan hipotesis statistik adalah suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Dalam statistika dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol, merupakan hipotesis yang akan diuji keberlakuannya dan selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi, atau selalu ditandai dengan tanda sama dengan atau bisa berubah dugaan awal. Yang kedua adalah hipotesis alternatif, merupakan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya dan selalu mengandung data di tingkat sampel. Hipotesis ini juga berupa suatu pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis nol atau menggunakan notasi tidak sama dengan, kurang dari, ataupun lebih dari. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis, yang pertama menyatakan hipotesis, yang kedua menetapkan kriteria pengambilan keputusan, yang ketiga mengumpulkan data dan menghitung statistik sampel, yang terakhir mengambil keputusan. Langkah pertama adalah dengan merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan yang signifikan. Contoh, seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata skor tes antara kelompok A dan kelompok B. Hipotesis nol adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata skor tes antara kelompok A dan kelompok B. Hipotesis alternatif adalah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata skor tes antara kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, menetapkan kriteria pengambilan keputusan. Setelah menerapkan tes statistik yang sesuai dan memperoleh hasil, peneliti perlu menetapkan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, seorang peneliti melakukan uji hipotesis untuk menguji apakah suatu obat memiliki efek signifikan dalam mengurangi tekanan darah. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah alfa sama dengan 0,05. Setelah menerapkan tes statistik yang sesuai, peneliti mendapatkan nilai P sama dengan 0,03. Kriteria pengambilan keputusan. Jika nilai P kurang dari alfa yaitu 0,03 kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Jika nilai P lebih dari sama dengan alfa yaitu 0,08 lebih dari sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Berdasarkan contoh di atas, karena nilai P 0,03 lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa 0,05, maka peneliti akan menolak hipotesis 0. Dalam konteks ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa obat tersebut memiliki efek yang signifikan dalam mengurangi tekanan darah. Yang ketiga, mengumpulkan data dan menghitung statistik sampel. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya adalah menghitung statistik sampel yang relevan. Statistik sampel memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan dan digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai populasi yang lebih besar. Contoh, dalam contoh sebelumnya, peneliti dapat menghitung rata-rata tinggi badan untuk setiap kelompok, rata-rata tinggi badan pria dan rata-rata tinggi badan wanita, serta menghitung deviasi standar untuk melihat sebaran data. Peneliti juga dapat menggunakan statistik lain seperti koefisien korelasi jika ingin menguji hubungan antara dua variabel.
Dalam mengumpulkan data, melibatkan pengumpulan data yang relevan terkait dengan variabel yang ingin diuji hipotesisnya. Data dapat diperoleh melalui pengamatan, survei, eksperimen, atau sumber data lainnya. Contoh, seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tinggi badan antara pria dan wanita. Maka, peneliti mengumpulkan data tinggi badan dari sampel pria dan wanita yang terdiri dari 100 orang. Lalu yang keempat, mengambil keputusan. Terdapat dua pilihan keputusan yang dapat diambil. Yang pertama adalah menolak hipotesis nol atau yang dilambangkan sebagai H0. Jika hasil tes statistik menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis nol, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Ini berarti ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Contoh, setelah melakukan uji terhadap dua kelompok dengan nilai P sama dengan 0,03, P kurang dari 0,05, peneliti memutuskan untuk menolak hipotesis nol. Dalam hal ini, keputusan yang diambil adalah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata skor tes antara kelompok A dan kelompok B. Yang keempat ada mengambil keputusan. Gagal menolak hipotesis nol jika hasil tes statistik tidak memberikan bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak hipotesis nol. Ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Contohnya, setelah melakukan uji chi-square pada dua kelompok dan nilai P sama dengan 0,18, maka P-nya lebih dari 0,05. Peneliti memutuskan untuk gagal menolak hipotesis nol. Dalam hal ini, keputusan yang diambil adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam distribusi variabel antara kelompok A dan kelompok B. Ada ketidakpastian dan error dalam uji hipotesis. Kesalahan jenis pertama yaitu, kesalahan tipe 1 ini terjadi ketika hipotesis nol yang sebenarnya benar ditolak, artinya kita menyimpulkan adanya perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan atau hubungan yang nyata. Kesalahan jenis kedua yaitu terjadi ketika hipotesis nol yang sebenarnya salah gagal ditolak, artinya kita gagal menyimpulkan adanya perbedaan atau hubungan yang sebenarnya ada. Signifikansi adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk menunjukkan apakah perbedaan atau hubungan antara dua kelompok atau variabel itu nyata atau hanya terjadi secara kebetulan. Dalam konteks statistik, signifikansi mengacu pada tingkat keyakinan bahwa hasil yang diamati tidak terjadi secara kebetulan, tetapi mencerminkan sebuah pola atau hubungan yang sebenarnya dalam populasi. Dalam penelitian, taraf signifikansi merupakan angka yang menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol. Atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan yang dapat ditolerir atau ditoleransi oleh peneliti yang sebabkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. Taraf signifikansi dinyatakan dalam bentuk persen dan dilambangkan dengan alfa. Pada umumnya dalam penelitian nilai tingkat kesalahan yang digunakan adalah 1%, 5%, ataupun 10%. Semakin kecil nilainya, maka semakin besar tingkat kepercayaan pengambilan keputusan. Uji chi-square atau juga disebut dengan chi-kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Syarat di mana uji chi-square dapat digunakan. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Langkah-langkah dalam pengujian chi-square. Yang pertama,
merumuskan hipotesis H0 dan H1. H0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. H1 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua, mencari nilai frekuensi harapan atau EI. EI untuk setiap sel artinya total baris atau total kolom atau total keseluruhan. Yang ketiga, menghitung distribusi chi-square. Yang keempat, menentukan taraf signifikasi alfa. Yang kelima, menentukan X² tabel. Yang pertama, taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Yang kedua, D kali F sama dengan jumlah baris min 1 dikali jumlah kolom min 1. Kemudian yang keenam, menentukan kriteria pengujian. Jika X² dihitung kurang dari sama dengan X² tabel, maka H0 diterima. Jika X² dihitung lebih dari X² tabel, maka H0 ditolak. Jika signifikat lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikat kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang ketujuh, membandingkan X² hitung dengan X² tabel atau signifikat dengan alfa keputusan H0 ditolak atau diterima. Yang kedelapan, membuat kesimpulan ada tidaknya pengaruh antar variabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.